せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyal Sidki dari SMK Hitaran Al-Junaidiyah di kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan menerangkan tentang modul 6 yaitu switches. Nah, pertama di sini kita akan mengenal MAC address. Apa itu MAC address? MAC address adalah kependekan dari Media Access Control Address ya. Sederhananya, ini adalah alamat unik bawaan dari pabrik yang dimiliki setiap perangkat jaringan atau kartu jaringan NIC ya. Bentuknya itu kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Biasanya ditulis dalam 6 pasang karakter. Contohnya ini ya. 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Nah, semua perangkat jaringan, contohnya seperti laptop, HP, router, sampai printer itu punya MAC address yang berbeda-beda. Soalnya alamat ini tuh sudah ditanam langsung oleh pabrik dan sifatnya ini unik di seluruh dunia, nggak bakal ada yang sama. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sini ada ini ya, gambaran dari MAC address. Nah, di sini ada 3 bit pertama yang bisa disebut organizationally unique identifier. Nah, ini tuh 3 bit pertama itu datangnya dari ini ya, kode yang dikasih oleh perusahaan yang misalnya tuh kayak perusahaan dari Cisco atau Apple atau apa gitu. Nah, ini di 3 bit terakhir itu network interface control spesifik ya namanya. Itu nomor unik yang dibuat untuk agar bisa membedakan perangkatnya gitu, walaupun pabriknya sama. Nah, itu ya. Nah, sini ada perbedaan MAC address versus IP address ya di sini nih. Dari segi aspek di sini ada MAC address, jenis alamatnya itu fisik ya atau hardware base yang tidak bisa diubah-ubah. Kalau IP address itu di bagian software. Yang di lapisan OSI, MAC address itu ada di layer 2 atau data link. Kalau IP address ada di layer 3 yaitu layer network. Di sini sifatnya MAC address itu tetap ya, alias tidak berubah dikarenakan sudah tertanam di dalam hardwarenya. Kalau IP address itu dapat berubah sesuai jaringan. Nah, ini ada formatnya. Kalau MAC address itu 48 bit heksadesimal. Nah, ini contohnya seperti yang tadi di awal ya. Berbeda dengan IP address itu memiliki dua format ya. Sini ada 32 bit yaitu IP versi 4 dan 128 bit yang dimiliki oleh IP versi 6. Nah, ini ada fungsi utama. MAC address itu untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal, sementara IP address itu untuk menghubungkan antar jaringan melalui internet. Kita masuk ke bagian ARP table. Apa itu ARP table? ARP table atau Address Resolution Protocol ya ini ARP table adalah semacam buku telepon digital yang disimpan di dalam memori perangkat jaringan seperti komputer, router, switch layer 3. Nah, ini fungsinya untuk menjembatani komunikasi antar alamat logis atau IP address dengan alamat fisik yaitu MAC address dalam jaringan lokal atau LAN. Di sini ada fungsi dan cara kerjanya. Sinkronisasi identitas. Nah, ini ARP table itu tugasnya mencocokkan IP address yang dipakai oleh software dengan MAC address yang dikenali hardware. Nah, kalau nggak ada pemetaan ini, perangkat bakal bingung mau ngirim data ke mana secara fisik, baik lewat kabel maupun lewat wifi. Nah, itu bagian 2 ini bikin kirim data lebih efisien. Sebelum mengirim data, itu perangkat bakal ngecek ARP table dulu. Kalau pasangan alamat tujuan udah tersedia di tabel disebut ARP cache, perangkat ini bisa langsung kirim data tanpa perlu nyari ulang. Nah, hasilnya ini komunikasi jadi lebih cepat. Nah, ini penentu tujuan akhir di jaringan Ethernet
data cuman bakal nyampe ke tujuan kalau dibungkus pakai MAC address yang pas ya. Saat perangkat mau dihubungi IP tertentu, ART table tuh ngasih info alamat fisik yang diperlukan biar paket data bisa diterima sama kartu jaringan NIC milik perangkat tujuan. Oke, mungkin kita akan masuk ke pengimplementasian di Cisco Packet Tracer. Oke, kita sekarang sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya ya. Kita di sini yang ini saja ya. Nah, ini contoh. Nah, kita menambahkan 2 PC. Ini topologi sederhananya saja ya. Nah, kita masukkan dulu IP-nya. Kita masukkan 10 saja. Oh, apa 192.192.192. Apa itu 1.1? Nah. Oke. Nah, kita masuk ke bagian command prompt di 2 PC-nya. Kita coba untuk ping dulu. Nah, satu lagi. Oke. Nah, ini PC 1 kita bakal ping ke PC 0. 9208. Nah, ini berhasil. Nah, bisa terlihat ya, ini berhasil. Nah, yang kedua kita akan melihat MAC address milik kita bisa melihat ya dari PC 0, kita bisa melihat MAC address milik PC 1. Caranya itu dengan ARP min A. Nah, itu sebaliknya. Oke. Nah, jika ARP min A itu untuk melihat MAC address milik PC kedua, bagaimana caranya untuk mengecek MAC address milik diri sendiri? Nah, cara itu tinggal ketik IP config /a. Nah, sini kita bisa cek. Nah, di PC 1 itu MAC address yang diperlihatkan milik PC 0 D0 awalnya. Nah, ini benar ya, 58 CD nih, kita 634. Nah, itu kita lakukan yang sama untuk mengecek. Nah, 0 D0 ya sama FF73. Nah, betul 764. Oke. Setelah itu kita akan mencoba untuk menghapus ininya ya, menghapus MAC address yang sudah dikenalinya. Caranya dengan ARP/D. Untuk apa? Nah, kita di sini untuk mempelajari bagaimana komputer itu mengidentifikasi MAC address-nya. Oke. Kita cek dulu masih ada. Nah, sudah tidak ada ya ARP interphone. Nah, sama. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke bagian simulation mode. Terus kita tarik ya biar besar kelihatan. Nah, kita akan menggunakan ini simple video ya, PC 0 ke PC 1. Kita akan melihat cara kerjanya, bagaimana cara PC 0 yang tidak mengetahui MAC address milik PC 1 itu bagaimana mengidentifikasinya. Nah, pertama ini dari ICMP. ICMP itu singkatan dari Internet Control Message Protocol ya. Nah, ini ada destinasinya ke PC 1, dari PC 0 ke PC 1. Pengirimnya itu PC 1 plus. Nah, oke. ARP nya
Nah, ini bagian MAC address-nya. MAC address dari PC 0 itu sudah ada di sini. Nah, di sini itu tidak terdeteksi FF ini tidak terdeteksi ya, bukan Free Fire tapi tidak terdeteksi. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini PC 0 itu sudah mencoba mengidentifikasi ya, dan berhasil nih. Kita sudah melihatnya di sini. Bisa lihat di sini. Nah, ini sudah berhasil mengidentifikasi MAC address milik PC 1. Bisa lihat di sini juga nih. Sudah terkirim ya destination-nya, MAC address berapa. Oke. Nah, IP dan MAC address-nya itu sudah teridentifikasi oleh si PC 1, PC 0. Oke. Ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke simulasi yang kedua ya. Nah, oke, kita sudah masuk ke simulasi yang kedua ya. Sini ada 4 PC. Ada 4 PC dan 1 switch. Nah, kalau sudah begini, bagaimana cara menentukan MAC address-nya jika ada banyak PC? Nah, ini agar cepat ya, kita masuk ke bagian CLI, terus enable. Nah, sudah masuk sini, kita akan ketikkan show interface. Nah, sini kita bisa lihat ya, MAC address dari PC ke PC 0 itu ini. Nah, cara lihat MAC address milik PC 1 gimana? Nah, kita enter saja. Nah, ini kelihatan ya, dan seterusnya itu kita enter saja terus. Nah, akan terlihat. Nah, oke, kita masuk ke mode simulation ya. Nah, kita cek videonya. Misalnya kita akan kirim dari PC 1 ke PC 3. Nah, awal akan ICMP seperti biasa, terus ARP. Oke, kita mulai. Nah, ini akan mengirim ke switch untuk agar membagi ke. Nah, ini tuh gambaran si PC 1 mencari alamat ya, mencari alamatnya. Nah, ini ada X berarti bukan sini. Bisa lihat di sini PC 3. Nah, PC 3 juga tuh akan mencari dari mana pesan ini dikirim. Nah, kita bisa lihat. Oke, kita lanjutkan. Nah, sini berarti sudah terkirim ya. Si PC 1 akhirnya bisa mengidentifikasi ini PC 3 tuh MAC address-nya berapa. Nah, mana PC 3? Nah, jadi PC 3 pun berhasil mencari tahu siapa pengirim dari pesan yang tadi dikirim. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang switches yang tadi. Mohon maaf jika penjelasannya masih kurang jelas, dikarenakan saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.